Sobat ZZ, balik lagi di channel Mr. ZZ. Kalian masih pada inget gak aku pernah ngebahas perihal rekomendasi thermal paste? Nah, kali ini sedikit berbeda nih. Sarah mau kasih tahu apa sih bedanya thermal paste dan thermal pad. Karena banyak dari kalian yang pasti masih belum paham apa sih perbedaan dari keduanya. Betul apa betul? Langsung aja cus, check this out. Kalian pernah dengar istilah thermal pad belum? Thermal pad itu adalah bantalan yang sangat tipis yang gunanya untuk menyerap dan menghantar panas pada PCB, komponen chip, ke bagian heatsink pendingin. Misalnya, Sobat ZZ merasa cukup panas di bagian komponen pada chip controller, memori, dan komponen lainnya, kalian bisa langsung menempelkan thermal pad dan dieratkan dengan heatsink pendingin. Berbeda dengan thermal paste. Sebagai pasta pendingin, untuk mempercepat proses penghantaran panas dari prosesor ke heatsink agar nggak cepat panas. Di mana pengaplikasian thermal paste itu sendiri harus dioles tipis antara heatsink dan perangkat prosesor, sehingga prosesor kalian tidak akan cepat panas. Jika dilihat dari bentuk thermal pad dan thermal paste, jelas cukup berbeda. Thermal paste berbentuk seperti pasta atau odol, sedangkan thermal pad bentuknya semacam lembaran lem perekat yang tipis dan perlu permukaan yang rata agar bisa ditempelkan ke heatsink. Untuk penggunaannya sendiri, thermal pad ditempatkan di antara prosesor dan heatsink, sedangkan thermal paste ditempatkan tepat di tengah prosesor dengan mengoleskan ke seluruh permukaan prosesor. Mengenai konduktivitas thermal atau besaran kemampuan untuk menghantarkan panas pada thermal pad dan thermal paste tentu beragam. Dan untuk menggunakannya, jangan gunakan thermal sembarangan yang spesifikasi dan bahannya kurang cocok dengan prosesor kalian ya. Karena kalau kalian menggunakan prosesor yang berdaya rendah tapi ingin memakai thermal yang besarannya monster, tentu hasilnya tidak seperti yang diekspektasikan. Nah, untuk daya tahannya dari thermal paste ini sendiri, tentu setiap merek thermal memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Tetapi jika dibandingkan dengan thermal pad, tentu daya tahan milik thermal pad jauh lebih lama dibandingkan thermal paste. Kenapa? Karena thermal pad bukan berbentuk cairan layaknya thermal paste. Jadi setelah diaplikasikan dapat digunakan kembali selama tidak rusak atau mengering. Terutama pada thermal pad kelas atas seperti thermal grizzly carbonauts dengan bahan dasar carbon fiber yang tidak akan bisa mengering. Secara teori, thermal pad ini bisa dipakai selamanya. Lalu, berapa sih harganya? Untuk thermal paste berkisar antara 150.000. Semakin mahal harganya akan semakin bagus daya hisap panas dan range temperatur lebih besar. Sedangkan untuk thermal pad jauh lebih murah, yakni kisaran di bawah 100.000. Dan jangan lupa ya, pastikan menggunakan thermal pad atau thermal paste yang pasti original. Jangan asal murah aja. Jadi, bagaimana? Kalian lebih tertarik menggunakan thermal paste atau thermal pad? Kalau kalian ragu atau kurang mengerti, kalian bisa konsultasikan dengan tim Mr. ZZ secara gratis agar dapat solusi terbaik untuk permasalahan kalian. Sekian dari aku, Sarah. See you!